Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Yuvaldo Dimas di Lensa Rafflesia. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata di olahraga ekstrim. Kira-kira apa? Saksikan selengkapnya di Lensa Rafflesia kali ini. Yuk Bang. Yuk. Kabupaten Lebong tak pernah habis akan kekayaan alam yang indah dan masih asri yang membuat saya untuk balik lagi dan lagi menunjukkannya ke pemirsa di rumah. Kali ini perjalanan saya awali dengan naik angkutan umum yang ada di sini untuk menuju ke garis start. Karena saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan yang ada di sini dengan cara menelusuri sungai Arus Ketahun. Nah, saat ini saya sudah berada di garis start untuk memulai olahraga ekstrim yaitu rafting bersama dengan Lebong Rafting. Nah, kira-kira seperti apa medan yang akan kita lalui nanti? Yang kemana-mana tetap di Lensa Rafflesia. Kali ini saya akan ganti baju. Garis start untuk mulai bermain arung jeram ini berada di Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pegadang, Kabupaten Lebong. Kalau dari ibu kota Kabupaten Lebong, Muara Aman, kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Dan jika dari kota Curug, Kabupaten Rejang Lebong, butuh waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Arung jeram merupakan salah satu olahraga air yang menelusuri sungai dengan menggunakan skoci karet. Dalam menjalankan olahraga arung jeram ini, diperlukan adrenalin dan keberanian. Lantaran, tantangan yang dihadapi merupakan derasnya aliran sungai dan terjalnya medan permainan yang membutuhkan keselamatan. Sebelum terjun ke sungai, ada beberapa kegiatan yang harus dipersiapkan nih guys. Mulai dari perahu, pengaman, dan pengetahuan tentang medan yang akan diarungi. Bang, sudah siap nih untuk main? Ya, kita udah siap untuk lanjut raftingnya. Oke, sebelum mulai apa nih? Sebelum kita mulai nanti, pertama itu perlengkapan kita dulu, kita pakai dulu. Baik, ada perlengkapan ya? Ya, perlengkapannya untuk peralatan kita pengarungan. Apa tuh Bang? Itu pelampungnya dulu. Pelampung, oke. Ya, ini pelampungnya. Lihat pakai dulu. Ini keamanan pertama kita ya. Sama aja kita pakai jaket. Ini bobot 200 kilo. Berarti ini bobotnya sampai 200 kilo maksimal? Iya, maksimalnya masih bisa gitu. Ini ada setelan nih Bang ya? Ya, ini ada setelan kencangnya, kendornya. Ini juga nyaman kan? Nyaman. Kencang. Iya. Nggak juga terlalu kendor kan? Iya betul. Ya. Jadi untuk beban berapapun masih bisa nih, ya. Bang, ya? Kemudian ada yang juga namanya setelan. Ya, ini ini digunakan juga. Ini pelindung kepala kita. Kepala. Ya, jangan sampai terbentur oleh
batu ataupun ranting-ranting. Karena kita bermain di alam. Iya, Bang, di ya. alam bebas gitu. Kalau untuk helmnya sendiri ada standarnya. Ada Bang? standarnya. Ini udah standar juga. Oh, udah standar FII. rafting ini ya. Iya, Oke. Jadi standar berbeda rafting. dengan olahraga-olahraga Beda. yang lain. Ya, dari pelingnya udah ada pelindungnya gitu. Oh, seperti itu. Terus yang ketiga itu wajib juga itu dayung. Dayung. Ya, ini dayung juga. Dan ini adalah mesin arung jeram. Oh, ini mesinnya Iya, ya. Oh, berarti kalau- bukan ngikutin arus aja, berarti ada Bukan mesinnya kita juga. aja, ini untuk mesinnya juga. Tanpa ini kita tidak bisa melakukan pengarungan. Oh, gitu. Menggunakan dayung gitu. Nah, itu perlengkapan yang ketiga, arus. Ya. Bukan sekedar ini aja ya. Betul. Nah, Jadi kalau udah ada ini baru bisa. baru bisa bermain. Iya. Bang. Nah, jadi saya ingin tahu nih, Bang. Saya ini baru pertama kali nih ya. Ini adalah mesinnya. Kalau mesin itu pasti bagaimana cara menggunakan mesin ini nih? Ya, untuk menggunakan mesin ini nanti kita briefing dulu. Oke, briefing ya, Sama semua tim yang ikut pengarungan gitu. Untuk diajarkan cara pegang dayung, cara mendayung. Iya. Nanti diajarkan oleh semua Oke, baik. oleh pemandunya. Berarti saya sudah safety nih ya, Bang, ya, dari atas udah, sampai bawah. udah Seperti itu. semua, tinggal tunggu untuk Kita briefing. briefing dulu. Nah, Oke. sudah briefing, kita lanjut ke Oke, sungai. baik. Oke. Kita akan menggunakan alat pengaman seperti jaket pelampung. Pastikan jaket pelampung yang digunakan pas, tidak mudah terbuka atau lepas dari badan ketika sedang mengarungi sungai. Yang kedua, gunakan helm yang khusus dan sudah memenuhi standar untuk bermain rafting. Dan yang terakhir, kita harus tahu bagaimana untuk menggunakan dayung sebagai alat untuk bermain. Nah pemirsa, jangan khawatir karena di lebong rafting ini sudah disiapkan semua, termasuk dengan pemandu yang sudah bersertifikat. Dan sebelum turun ke sungai, pastinya akan di briefing terlebih dahulu. Mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Balas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tangan kanan di atas. Mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sebelum berangkat, selamat sore. Nah, sebelum melakukan pengarungan, ada aturan untuk arung jeram ya. Yang pertama itu mengenai perlengkapan kita dulu. Udah semua dicek ya, bekalnya tolong dikunci dulu. Nah, dikunci dulu bekalnya ya. Helm dicek juga, termasuk dayung harus dibawa semua, wajib. Ya. Saya ingatkan kembali yang tidak boleh melakukan pengarungan itu yang menderita penyakit ayan. Ya, penyakit jantung, ibu hamil, dan banyak hutang. Ya, nggak boleh. Wah, kemudian sebelum berangkat itu ada yang namanya keamanan. Keamanan pertama itu di perahu. Ya, satu perahu itu sebenarnya ada yang 6 orang ya. Karena sistem COVID kita isikan 4 orang. Itu di perahu ya. Nah, kemudian di perahu itu pemandu tidak bisa menjalankan sendiri perahu tanpa bantuan dari Anda peserta, termasuk tamu. Ya, itulah kita gunakan ini namanya dayung. Ya, saya ajarin dulu cara memegang dayung begini, grip T. Ini grip T-nya pegang gini. Pegang di tengah batang dayung. Nah, nanti ada aba-aba dari pemandu ya dari belakang. Yang pertama itu aba-aba dayung mundur. Dari belakang dorong ke depan. Ini dayung mundur. Kalau dayung maju dari depan tarik ke belakang. Ini dayung maju. Kemudian stop. Tidak ada lagi yang mendayung kecuali pemandu di belakang. Dayung di atas paha masing-masing. Paham ya? Nah, itu mengenai untuk kelanjutan kita dayung. Kemudian aba-aba boom. Kalau boom itu merunduk ke depan. Ya, itu digunakan saat ada ranting menjulur ke sungai. Boom itu ada 2. Kalau boom begini. Nah, itu digunakan saat menabrak dinding batu. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya itu keamanan di darat. Kalau berjalan di pinggir sungai itu hati-hati. Banyak batu yang tajam. Hindari duri beracun. Ya, itu keamanan di darat. Yang terakhir, keamanan di sungai. Ya, kebanyakan ini di sini ya nggak bisa berenang. Ada yang nggak bisa berenang kan? Kira-kira aja ya, iya bang ya.
Kalau nggak bisa berenang itu yang pertama itu jangan panik. Ya, usahakan berenangnya kalau jatuh dari perahu atau perahunya terbalik, usahakan Andanya tenang saja, jangan panik. Itu yang pertama. Kalau Anda jatuh itu kaki diangkat setinggi mungkin ke permukaan air. Gaya tiduran kalau jatuh, menghadap ke bawah. Tangan seimbangkan badan, kaki diangkat. Dayung lepas saja, karena ini nggak akan tenggelam. Biarkan saja, ya. Itu bagi yang jatuh. Kemudian lagi kita punya yang namanya tali lempar. Oke bang? Ini untuk keamanan kita di perahu rescue. Ini namanya tali lempar. Ketika ada tamu yang jatuh, kita gunakan tali. Kalau jarak jauh. Oke, cara begini ya. Ketika ada yang jatuh, begini kan. Dan mendengar suara dari pinggir sungai. Berarti Anda mendengar dan pegang tali. Cara memegang gampang. Begini. Pegang aja. Tidak usah ditarik. Nanti ada yang menarik dari pinggir sungai. Ya, karena inti untuk jarak yang jauh. Kalau dekat bisa menggunakan dayung Anda. Ya. Kalau jauh ini tali lempar. Paham? Oke, ada yang ingin ditanyakan kurang jelas silakan. Tidak dipungut biaya. Oke. Udah ya. Nah, sebelum rafting itu ada aturannya, kita berdoa dulu. Sesudah berdoa baru pembagian tip, baru kita berangkat. Oke? Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Lebong rafting. Mantap. Arung jeram di Kabupaten Lebong ini sudah memiliki sertifikasi CHSE untuk pariwisata yang aman selama pandemi COVID-19 karena kapasitas dalam perahu dikurangi setengah dari biasanya dan pastinya menerapkan protokol kesehatan. Nah pemirsa, arung jeram di Kabupaten Lebong ini memiliki 2 garis finish. Finish pertama dengan jarak kurang lebih 7 km dan jarak tempuh kurang lebih 2 hingga 4 jam. Tergantung pengunjung ingin berapa lama ingin diarungi. Sedangkan finish kedua dengan jarak kurang lebih 8 km dari finish pertama dan berakhir di Danau Tes. Dan jika ditempuh dari finish pertama kurang lebih 2 hingga 4 jam. Tergantung permintaan pemirsa ingin berapa lama. Ayo, 1, 2, 1.
2010 dulu kita cek jalur dulu ya, cek lokasinya dulu. 2010. 2012-nya kita rest area, buka areanya dulu. 2016, 2017 kita mulai menerima tamu sampai hari ini. Nah pemirsa, selama bermain arung jeram ini banyak sekali keindahan dan spot yang masih asri yang akan memanjakan mata pemirsa. Seperti ada 3 lorong yang akan kita lewati. Yang pertama ada lorong penantian, yang kedua lorong kerinduan, dan terakhir ada lorong harapan yang memiliki keindahan masing-masing dan membuat arung jeram Lebong ini menjadi arung jeram terbaik pertama di Sumatera dengan 3 Green Canyon yang indah. Namun jangan khawatir pemirsa, bukan hanya memiliki keindahan saja, namun pastinya jeramnya juga tak kalah dengan jeram-jeram yang ada di sungai lainnya yang menantang dan sangat menarik untuk ditaklukkan. Yang ini namanya lorong penantian. Nah, lorong ini lorong pertama, panjangnya sekitar 100 meter lebih di bawah. Kedalamannya sekitar 7 meter. Ya, ini dibangun dulu dana desa ya. Terima kasih. Kenapa dibilang lorong penantian, Bang? Ya, para tamu biasanya itu yang ditunggu-tunggu itu lorong. Nah, jadi setiap pengarungan pasti mereka itu menantikan lorong. Jadi dinamakan lorong penantian. Ketika tamu mau bermain arung jeram ke sini, itu nggak usah khawatir. Aman, pokoknya aman. Karena di sini kita sudah punya pemandu yang bersertifikat. Kalau arusnya kita punya 3 arus yang kuat. Mendorong ada arus. Arusnya sangat kuat, tapi aman. Sangat aman. Tadi guys banyak banget spot untuk teman-teman untuk menguji nyali, tapi tetap harus hati-hati nih ya. Salah satunya ada terjun dari sini. Oke. Ya. Karena pandemi COVID-19 nih Bang ya. Itu seperti apa nih Bang untuk kunjungan para wisatawan saat ini? Ya kalau untuk pariwisatanya sangat kurang ya, sangat kurang pokoknya. Kalau untuk dalam corona ini. Oke. Pengunjungnya dulu hampir setiap minggu, sekarang ini hampir 1 tahun sekali. Oke. Iya. Dan saat ini untuk rafting sendiri sudah mendapatkan sertifikat CHSE nih Bang ya? Iya. Oke, jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin berwisata sudah aman sekali walaupun masa pandemi COVID-19 saat ini masih bisa untuk berwisata ataupun bermain olahraga ekstrim ini itu arung jeram. Di mana Bang? Arung jeram Lebong Reptil. Ayo.
Olahraga arung jeram Lebong ini menjadi magnet wisata baru yang bernuansa alam dan cukup ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Wahana wisata arung jeram ini juga dijadikan salah satu pelatihan mental keberanian dan kebersamaan bagi para pekerja ataupun karyawan, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Nah, di sini arung jeram ini terkenal di Desa Teluk Dieng dari awal setarnya di wisata Dayang Rengginang, guys. Jadi kalau mau main basah-basahan, seru-seruan di air, datang ke Teluk Dieng. Oke, untuk dukungan masyarakat sekitar atau pemerintah desa seperti apa nih Bu untuk arung jeram di sini? Dukungan dari masyarakat desa ini sangat-sangat mendukung. Pertama, kalau seandainya ada tamu kan, pertama meningkatkan ekonomi kita selaku warga. Dari segi kuliner ciri khas dari Lebong, ada lemua biasa mereka pesan oleh-oleh, ada bakso. Nah, yang paling terkenal lemua dari Teluk Dieng, guys. Kalau mau pesan boleh. Oke. Kalau harapannya saya sih kedepannya bisa lebih maju lagi dan penggiatnya lebih banyak lagi dan yang penghobi juga banyak lagi ya. Kalau bisa itu harapannya ke depan itu yang untuk Lebong rafting ini lebih mantap lah dari yang sebelumnya. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Lebong khususnya ya sangat mendukung dari 2015 sampai detik ini. Sangat mendukung untuk di wisata bagian arung jeram karena arung jeram ini sudah masuk ikon di Lebong ya, malahan ke mancanegara gitu. Diharapkan dampak positif dari adanya wahana arung jeram ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di sekitar, serta munculnya simpul ekonomi baru dari masyarakat yang paham akan lingkungan dan medan rute arung jeram. Keindahan alam ini semuanya dapat kita nikmati jika kita selalu menjaga dan membuka mata bahwa Indonesia jauh lebih indah dari negara lainnya. Khususnya di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong ini masih banyak sekali keindahan-keindahan alam lainnya yang masih harus kita eksplor dan jaga bersama. Baiklah pemirsa, akhirnya saya sudah berada di garis finish. Gimana? Seru bukan perjalanan saya kali ini? Bahwasanya Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu, masih banyak kekayaan alam yang harus dikunjungi. Mungkin bisa menjadi list untuk liburan Anda nantinya. Dan akhirnya saya Yuval Dimas bersama seluruh rekan kerja yang tegas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.